kepada keluarga besar Nelwan Supit. Bentar. Boleh nggak terlalu. Nelwan Supit dari Surabaya, Jakarta, Palu, Balikpapan, Sumatera. Silakan foto bersama. Hadir hari ini. Persiapan untuk para dokter-dokter yang membantu Opa Raisa Tapi untuk berfoto bersama. Ayah juga masuk pendiri teater 7, teater untuk anak-anak tuli. Semoga legasinya bisa tetap berjalan ke depannya. Terima kasih sudah hadir teman-teman media. Ayah sosoknya seperti apa? Untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa boleh menunggu sebentar setelah keluarga dari Nelwan Supit ya, keluarga Nelwan Supit, keluarga besar yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih. Orang tuli seperti apa, cara komunikasi seperti apa, dan jangan malu dan jangan takut untuk komunikasi sama anak yang tuli. Dan juga orang tua yang punya anak tuli mungkin awalnya minder, tapi ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa harus bangga punya anak tuli, karena tahu situasi di Indonesia zaman dulu, orang-orang disabilitas tuli ini masuk ke masyarakat nomor 2, terus dan memperjuangkan supaya masyarakat tuli dan dengar ini bisa setara. Jadi bangga sekali punya anak tuli. Boleh nggak di samping nggak mau? Ini masnya ngomong, biar saya terjemahin ya, jadi sudah melihat saya. Maaf banget, boleh nggak jawab, sudah menghadap ke kamera. Oke, ya, silakan satu-satu ya. Kan kemarin di mualafin di Ayah, sampai hari ini dimakamin di Istiqlal. Menarik karena beberapa kali datang ke Masjid Istiqlal dan baru tahu 2 hari yang lalu ketika ketemu Ustadznya tahun 1981 beliau yang memualafkan ayah saya. Dan ini kasihkan juga advokasi teman-teman tuli supaya bisa mengakses ajaran Islam melalui peran tuli. Tapi sebetulnya nggak hanya masjid Istiqlal aja, tapi masjid yang lain juga ada akses juru bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia, supaya kami yang tuli bisa masuk ke masjid dan bisa mengakses informasi dan komunikasi, termasuk media juga membantu mengedukasi orang-orang yang nggak paham supaya lebih mendukung orang-orang tuli mengakses dalam bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia gitu. Kemarin juga sempat ngobrol sama ayah, tahun 2017 sempat ngejagain ayah selama 1,5 tahun sebelum pindah ke Amerika, dan banyak banget ketahuan kenapa anak-anak tuli mengalami diskriminasi gitu. Karena orang-orang nggak pernah tahu terkait tuli. Jadi kita harus edukasi dan ngasih tahu gimana sih caranya yang baik dan benar itu seperti apa, bukan yang salah. Dan muncul ide akhirnya membuat teater 7. Dan masyarakat paham cara komunikasi dengan orang-orang tuli. Cara komunikasinya dengan cara juru bahasa isyarat. Nah, ini contohnya saat ini juga mengedukasi teman-teman media juga supaya ke depannya bisa terbiasa ketemu sama orang-orang tuli dulu dan bekerja sama dengan JBI. Ada wasiat Om Rai kan, mungkin bisa dibilang Om Rai sangat bangga dengan pencapaian Surya gitu ya. Apalagi bisa ada berkarir atau sekolah di Amerika gitu. Nah, kemarin juga sempat nonton Zoom di online saat wisuda. Nah itu gimana mungkin perasaannya gitu? Terima kasih sudah mengingatkan terkait wisuda. Wisuda ini ekspresi kebanggaan ayah terakhir, karena setelah wisuda itu selanjutnya. Baik, terima kasih, merdu sekali, kompak sekali keluarga ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kakak Adik yang telah hadir. Selanjutnya untuk teman-teman dulu ya, sebentar teman-teman dari cucu pertama almarhum, dari teman Ramiza Praskakun tadi, saya persilahkan untuk bersuah foto. Selanjutnya untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa atau di rumah almarhum, dan setelah ini kita bersuah foto ya.
tetap memperjuangkan terkait hak orang-orang tuli. Jadi semua orang-orang tuli supaya hidup bisa lebih nyaman ke depannya. Itu pesan dari ayah. Karena ayah sering bilang dulu waktu pas kecil, sering sedih kenapa kok orang-orang itu sering menyepelekan orang tuli, bukannya mendorong. Baik, sekali lagi saya panggilkan untuk teman-teman dari Remiza Praska tadi, saya persilakan. Lewat Kadiska, kalau saya lewat edukasi bahasa isyarat. Jadi membuktikan bahwa tuli itu bisa, dan ini penting banget menunjukkan ke orang-orang lain. Terkait dikuburin di Palu sendiri seperti apa? Kan mungkin wasiat dari ayah sendiri katanya pengen dimakamin di sana. Seperti apa ini kan sementara di tanah kusir. Dan belum terlibat komunikasi sama keluarga, tapi ayah pernah bilang kalau mau dimakamin di Siboi dekat sama makam orang tuanya ayah. Pernah ditunjukin juga makamnya, karena pernah ke Palu dan ditunjukin. Insya Allah bakal di makamnya di sana. Tapi masalah kelanjutannya gimana terserah sama keluarga karena belum terlibat diskusi lebih lanjut. Tapi sebelumnya pernah bilang sama ayah. Pernah dibilang sama ayah seperti itu. Ada wasiat di Amerika sendiri kan menjadi dosen. Nah selain itu mungkin aktivitas apa lagi kegiatan Baik, di selanjutnya Amerika gitu, untuk karir yang dokter-dokter apakah yang masih dulu mengejar di apa gitu, atau rumah punya target Opa apa gitu? atau rumah almarhum boleh berkumpul. Pertanyaan bagus. Sebetulnya saya rencananya mau lanjut S3. Ingin menunjukkan bahwa tuli itu bisa berkarir di dunia akademis. Jadi kesempatan untuk teman-teman tuli jadi lebih lebar, jadi suri teladan juga buat teman-teman tuli di Indonesia seperti apa. Sebetulnya tidak hanya saya aja, tapi ada beberapa tuli Indonesia yang tinggal di Amerika juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa kolaborasi dan bikin contoh baik. Mungkin bikin satu universitas yang punya program jurusan tuli atau departemen teater yang terkait bahasa isyarat atau sekolah teater khusus tuli. Alhamdulillah ayah punya mimpi punya tempat bioskop atau tempat teater yang khusus untuk tuli tapi ditonton secara umum. Jadi rencananya mungkin seperti itu. Kesulitan nggak mungkin saat mengajar atau menjadi dosen di Amerika gitu? Ada nggak tingkat kesulitan dan kalau boleh tahu di kota mana Amerikanya? Terima kasih. Saya beruntung karena saya tinggal di Rochester, di New York. Ya cukup dekat dengan Kanada. Total 70.000 tuli tinggal di sana. Orang dengarnya juga sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tuli di restoran dan biasa komunikasi. Saya mengajarkan linguistik bahasa isyarat dan juga sejarah tuli, budaya. Jadi mahasiswanya semua tercampur, tapi antara orang dengar dan tuli, tapi mereka sudah terbiasa dengan orang-orang tulis karena sejak SMA sudah beberapa kali ketemu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa mulai seperti itu. Karena ada mata kuliah isyarat di Indonesia memang ada, tapi hanya satu universitas lagi. Tapi mudah-mudahan SDM di Indonesia bisa bertambah lagi lebih banyak. Jadi ada dosen. Kenapa memilih Amerika? Kakak mendengar kabar Dupa sendiri di Amerika sendiri seperti apa? Sampai akhirnya terbang ke Indonesia. Tanggal 1 April pagi, berarti di Indonesia malam, jam 9.33 dapat WhatsApp dari Om Nodi yang mengatakan ayah kritis. Sempat bingung mau lanjut kerja ke kampus atau gimana. Dan akhirnya bilang ke dosen karena ada situasi emergensi. Jadi selesai pindah ke sini. Jadi jam 10 dan Kak Merdi nge-WhatsApp bilang ayah sudah meninggal. Jadi ngerasa hidupnya berubah, ngerasa lebih lemas gitu ya. Dan percaya enggak 30 menit 20 menit sekali nangis. Karena sebelumnya sudah tahu kalau ayah itu sudah sakit dari 2017, jadi cukup lama. Ditambah punya trauma juga layanan kesehatan di Indonesia ini. Jadi Panggil aja Mbak. Oke.
Maaf ya. Pak Surya, Di Amerika mungkin ada wasiat. Di sini sama. Sudah.